Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizky Pangestika, NIM 931204119. Saya dari kelompok 2 akan mereview makalah dari kelompok 7 yang berjudul Audit Pengawasan Syariah pada Bank Syariah. Pembahasan pertama adalah mengenai pentingnya audit pengawasan syariah. Ada beberapa hal yang membuat lembaga keuangan syariah itu perlu diaudit. Yang pertama adalah mengenai laporan keuangan. Kita tahu bahwa setiap bank Indonesia atau setiap perusahaan itu pasti memerlukan laporan keuangan, dan di dalam laporan keuangan itu harus tertera secara rinci, secara jelas, dan tidak boleh ada yang namanya kesalahan. Karena apa? Karena di dalam, kalau sampai ada kesalahan, maka kesalahan tersebut akan diindikasikan sebagai kecurangan. Nah, untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam perusahaan atau bank, maka setiap bank atau perusahaan perlu adanya audit. Yang kedua adalah mengenai perusahaan itu pasti akan membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dilakukan agar asetnya terlihat banyak dan labanya terlihat besar. Sehingga dari hal ini akan menarik investor untuk memberikan dananya agar dikelola oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biasanya ada perusahaan-perusahaan yang nakal. Perusahaan-perusahaan yang nakal ini biasanya membesarkan biaya sehingga labanya nanti akan terlihat kecil. Nah, hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang nakal itu untuk mengurangi pajak dan agar mereka terhindar dari yang namanya zakat. Karena kita tahu kalau setiap perusahaan, kalau mereka memiliki kelebihan dana, maka harus dizakatkan. Kemudian yang keempat adalah biasanya ada ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, sehingga dari hal ini perlu adanya auditor dari pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen yang dapat menilai kewajaran dari perusahaan. Materi selanjutnya adalah mengenai materi audit pengawasan syariah. Nah, konsep pengawasan syariah, konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu memiliki sejumlah landasan. Landasan yang pertama adalah landasan syariah yang tertera dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi wal asrin innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan landasan kedua adalah landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang tertera bahwa Bank Indonesia itu memiliki 3 tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai mekanisme audit pengawasan syariah. Nah, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, maka akan dibentuk dewan-dewan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, dewan-dewan ini diantaranya yang pertama ada dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini posisinya adalah menjadi bagian dari perseroan. Nah, tanggung jawab dari bagian perseroan ini adalah untuk guna menjamin supaya dewan komisaris ini menjalankan fungsi pengawasan dengan menggunakan kehati-hatian, dengan menggunakan itikad baik serta memiliki tanggung jawab. Adapun yang kedua adalah dewan direksi. Nah, dewan direksi itu memiliki fungsi utama yaitu sebagai manajemen yang menentukan tujuan atau strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan serta prinsip yang akan digunakan menjadi pedoman lembaga keuangan syariah.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah. Nah, tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan bank dan produknya agar bank dan produknya ini tidak melanggar hukum dan peraturan Islam. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.